Mahasiswa sekalian, selanjutnya adalah interkoneksi dari bus. Ini adalah gambaran dari bus system, struktur bus system. Ada warna merah, ada warna hijau, ada warna biru. Jadi bus system itu menghubungkan antara CPU, memori, dan modul I/O atau menghubungkan sumber daya komputer. Bus adalah media transmisi atau alat untuk bertukar yang merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan antara dua atau lebih perangkat. Dua atau lebih perangkat itu adalah CPU, memori utama, atau modul I/O. Macam-macam dari bus ada bus lokal. Yang akan kita bahas nanti adalah bus system, bus yang menghubungkan komponen-komponen utama dari komputer. Jadi ini yang kita bahas adalah bus system. Klasifikasi saluran bus yang pertama adalah saluran data yang kita umpamakan berwarna biru ini. Saluran data akan memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Ketika CPU bertukar data dengan memori atau CPU bertukar data dengan modul I/O atau memori dengan modul I/O, itu menggunakan saluran data. Ingat bahwa saluran data dilewati oleh data. Secara kolektif disebut dengan bus data. Berikutnya nomor 2 yang berwarna hijau adalah saluran alamat. Digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Jadi data tadi yang berwarna biru tadi itu asalnya dari mana? Ya, alamatnya dimuatkan di sini asal daripada data tadi dari mana? Apakah dari printer? Apakah dari mouse atau dari keyboard? Atau ketika sudah dieksekusi oleh CPU, maka data itu akan dikirimkan keluar, dikirimkan kemana? Oh, alamatnya tadi adalah dari speaker. Maka ketika setelah dieksekusi, dikirimkan ke speaker, outputnya adalah sebuah suara. Atau outputnya ke CPU. Nah, ketika dikirim ke CPU, outputnya adalah sebuah gambar atau tulisan. Secara kolektif disebut dengan bus alamat karena cuma dilewati alamat. Lebar bus alamat menentukan kapasitas memori maksimum. Maksudnya adalah ketika sebuah bus alamat ini bisa mereferensikan alamat yang banyak, maka otomatis CPU juga akan mengeksekusi data yang banyak juga. Cuma lebar bus alamat ini akan menentukan kapasitas memori maksimum. Artinya kalau memorinya ini besar, maka dia bisa mereferensikan alamat yang banyak. Ya, jadi menentukan kapasitas memori maksimumnya. Kalau memorinya besar, dia bisa mereferensikan data yang banyak atau yang besar. Kalau memorinya cuma kecil, maka data yang direferensikan ke CPU juga akan kecil. Terakhir, mahasiswa sekalian, adalah saluran kontrol yang berwarna merah ini. Digunakan untuk mengontrol atau menjadwal, mengatur akses ke saluran alamat dan penggunaan saluran data. Jadi lintasan di jalur hijau ini dan lintasan di jalur biru ini semuanya diatur. Alamatnya dikirimkan, datanya dikirimkan, yang mengontrol siapa, yang mengatur siapa adalah saluran kontrol ini. Nah, isinya apa sih saluran kontrol? Kok bisa mengontrol saluran yang berwarna hijau, bus alamat, dan saluran data? Nah, yang berwarna merah ini atau saluran kontrol ini berisi program-program dari sistem operasi. Salah satunya nanti akan kita bahas di materi berikutnya, yaitu penjadwalan proses. Kenapa bisa terkirim alamat kemudian datanya, atau data yang jumlahnya banyak oleh CPU dieksekusi secara bergantian. Bagaimana aturan-aturan eksekusi secara bergantian tersebut. Nah, itu yang mengatur nanti adalah sistem operasi dengan penjadwalan proses. Nanti kita akan bahas mengenai penjadwalan proses. Kiranya itu dulu mahasiswa sekalian. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa
tanyakan di dalam grup. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.